Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak dosen dan mahasiswa sekalian, agent of change. Mahasiswa itu disebut sebagai agent of change, agen perubahan. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, agen perubahan, mahasiswa bisa membuat satu perubahan besar lewat acara yang sederhana ini. Tadi kata Bapak dosen kita, bukan soal ramainya, bukan soal mewahnya, biar sedikit orangnya, biar sederhana acaranya, tapi kita bisa mengambil value, mengambil nilai yang terbaik dari acara yang kita jalankan. Kalau tidak mampu mengambil nilai, berarti ini hanya sebatas seremonial saja. Ini hanya menjadi ritual saja. Karena banyak orang menjalankan maulid ini hanya sebatas seremonial dan ritual. Pulang tidak berubah. Berapa lama tidak dengar habsi, ya kan? Sudah kita menyentuh hati kita semua barangkali. Pak dosen kita tadi menangis, tersentuh hatinya. Pertanyaannya, what's next setelah pulang dari sini? Kalau setelah pulang dari sini tidak berubah, akhlak kita semakin baik, maka ini pertemuan hanya sebatas seremonial belaka. Maka agent of change, buat berubah. Lewat pertemuan ini change behavior, buat sikap, perilaku, tindakan kita berubah lewat peringatan maulid yang kita jalankan ini, sebagaimana dengan temanya, meneladani Nabi untuk memperkokoh kepedulian dan kebersamaan di masa pandemi. Nah, kita ambil di masa pandemi bisa tetap mengambil hikmah. Jadi pandemi ini hikmah buat orang beriman. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Peristiwa pandemi ini pun ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya? Mungkin karena kita lebih banyak di rumah dulunya, jadi sering baca Quran. Ada kan ke kampus terus, susah mau ngaji, disuruh di rumah supaya waktu sholatnya terjaga, disiplin, tepat waktu, supaya waktu membaca Quran lebih banyak, supaya waktu mengabdi, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua lebih banyak, disuruh kita belajar di rumah. Ambil hikmahnya. Orang beriman itu dapat mengambil hikmah yang baik dari setiap peristiwa yang terjadi. Apalagi peristiwa sore hari ini. Turun hujan, insya Allah tanda rahmat Allah buat kita semua. Insya Allah yang hadir semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul sebagai bukti tanda kita cinta kepada Rasulullah. Ada kan dari bilang tanda cinta Rasul. Siapa orang yang cinta Rasul? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran surah ketiga 31. Katakan jika kalian cinta kepada Allah. Kalau ulun tanya di sini semua cinta sama Allah,
Cinta sama Allah? Pasti semua kita mengatakan cinta sama Allah. Pertanyaannya, Allah cinta tidak sama kita? Belum tentu. Kalau kita tanya, kita semua kenal sama Allah? Kita mungkin mengatakan kenal Allah, tahu Allah Tuhan kita. Pertanyaannya dibalik, kenal tidak Allah sama kita? Belum tentu. Kenal sama Jokowi? Sama Jokowi kenal? Kenal sama Jokowi? Kenal semua? Jokowi kenal tidak sama kita? Tidak kenal. Tidak kenal. Barangkali kita dengan Allah demikian. Kita mengatakan cinta Allah, tapi Allah belum tentu cinta kepada kita. Kenapa? Allah melihat cinta kita hanya sebatas cinta monyet, kata anak muda sekarang. Cintanya cuma cinta monyet. Hanya cinta pada maulid. Imam Maulid hilang rasa cintanya. Wah, ini berarti sekadar cinta monyet namanya. Ini awal. Ini tonggak. Ini mulai kita startnya dari hari ini. Kita buktikan kalau kita cinta kepada Allah. Bagaimana membuktikannya? Orang yang cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Orang yang cinta Allah itu adalah orang yang ikut Rasulullah. Apanya yang mau diikuti? Tadi dibacakan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada Rasulullah itu uswatun hasanah. Rasul itu bukan idola. Ingat ya, adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswi, jangan bilang Rasulullah adalah idola. Kadang-kadang ada ungkapan, jadikan Rasul sebagai idola. Tepat atau tidak itu? Tidak tepat. Salah menggunakan istilahnya. Idola itu bahasa Inggris, idol, artinya patung. Betul? Betul? Gimana mahasiswa-mahasiswa, betul nih? Betul yang disampaikan ini? Idol itu artinya boneka, idol artinya patung. Kalau American Idol, wajar, yang menang disembah-sembah kayak Tuhan. Indonesian Idol, di setiap negara ada idol-idol. Karena orang yang seperti berhala yang dipuja-puja oleh orang musyrik. Rasulullah bukan minta dipuja-puja. Dia minta dijadikan uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan. Bagaimana ibadahnya? Contoh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sholat malam, saking lamanya berdiri di hadapan Allah sampai bengkak batis sidin. Itu sholat malamnya. Kalau kita gimana? Sholat malam kada? Bangun malam kada? Nah, buktinya ini benar. Setelah pertemuan ini, malam nanti bangun sholat malam. Rasulullah bengkak batisnya. Jangan kalau kita yang bengkak matanya. Matanya bengkak, banyak luring. Hah? Allahu Akbar. Azan subuh hanya terbangun. Masih mending azan subuh terbangun. Ada yang subuh farai juga. Banyak mahasiswa yang begitu. Banyak. Di sini tidak ada. Di luar sana banyak mahasiswa begitu. Subuh aja lewat. Bagaimana mengatakan cinta Rasul? Subuh lewat. Mana? Di sini tidak ada. Insya Allah semuanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ayo kita buktikan rasa cinta itu. Karena cinta bukan kata-kata, cinta pembuktian. Bukan cuma sekedar kata-kata di mulut, tapi cinta perlu pembuktian. Begitu betul deh? Aku cinta padamu. Kan belum dibuktikan, tidak bisa. Ngomong gampang. Mana buktinya? Tanda cinta mana buktinya? Apa tanda cinta kita kepada Rasulullah? Apa buktinya? Orang yang cinta kepada Rasul, dia jadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik dalam kehidupannya. Terutama yang mau diikuti adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia menjaga hubungannya kepada Allah, hablum minallah, bagaimana dia menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Secara vertikal, dia sebagai Abdullah, secara horizontal, dia sebagai Khalifatullah di atas muka bumi ini. Contoh teladannya ada sebagai Rasulullah. Siapa guru terbaik? Siapa dosen terbaik? Rasulullah. Siapa orang tua terbaik? Rasulullah contohnya. Lengkap. Siapa sahabat terbaik? Rasulullah. Siapa pemimpin terbaik? Rasulullah. Semuanya lengkap, paket lengkap diri Rasulullah itu. Kita mau mengambil sisi mana? Kita bisa teladani diri Rasulullah itu. Sebagai orang yang belajar, Rasulullah orang yang sangat gemar belajar.
Belajar terus. Sebagai pelajar mahasiswa ini, contoh Rasulullah. Orang yang semangat gemar untuk belajar. Nah, coba kita demikian. Jadikan Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan terbaik dalam akhlaknya mau diikuti. Sebab ada hadis mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, datang ke muka bumi ini bu'istu, ba'asa itu artinya membangkitkan, mengeluarkan. Seperti orang yang dikubur, ba'asa namanya. Yuba'asu, ba'asa, dia dibangkitkan lagi. Artinya kita ini sudah punya kebaikan. Akhlak itu sudah ada pada diri kita semua. Kita bisa jujur, tapi kenapa bohong? Padahal bisa jujur. Kita bisa sabar, tapi kenapa carik? Kenapa marah? Kita bisa menolong, kenapa kita engken? Kita bisa rendah hati, kenapa sombong? Maka tugas Rasul dia ba'asa li'atamima makarimal akhlak, dibangkitkannya semua potensi-potensi yang baik yang ada pada umat manusia. Setiap sesuatu yang bersama Rasul itu jadi mulia. Bulan Rabiul Awal ini, kalau tidak ada lahir Rasul, bulan ini biasa-biasa aja. Dengan datangnya Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, bulan ini menjadi mulia. Makkatul Mukarramah, itu kalau tidak ada Rasul di sana, Makkah biasa-biasa aja. Seperti negara-negara Amerika, Eropa sama. Tetapi ketika Makkah lahir Rasulullah, Makkah menjadi mulia. Makkatul Mukarramah. Madinatul Munawwarah, Madinah menjadi bercahaya sebab di kota Madinah ada makam Rasulullah. Kita semua ini umat Rasulullah, maka kita pun menjadi kuntum khairul ummah, umat yang the best, yang terbaik di antara segala umat. Bahkan para nabi itu ingin menjadi umatnya Rasul. Para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa ingin menjadi sebagai umatnya Rasulullah. Sekarang kita semua sudah dijadikan umat Rasul. Maka syukuri itu dengan cara menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Ikuti akhlak Rasulullah. Berapa menit lagi asar? Sebelum 5 menit berakhir kasih tahu ulun ya. 5 menit berakhir kasih tahu. Berapa sudah habis nih? Berapa menit lagi? Hah? 10 menit lagi. Jadi ulun akan bicara 5 menit lagi. Ya. Bagaimana kita mengatakan ini, kalau harusnya sampaikan, kasih kesempatan berbicara tuh paling enggak 1 jam. 10 menit, 20 menit kasih kesempatan. Masih tahu jam 2. Salah, misunderstanding. Ulun di mobil nunggu dari jam 2 di sini. Tapi karena cinta tadi kepada pihak seberataan, rela menunggu. Itu karena cinta sama mahasiswanya. Kata mau cinta karena pian umat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ila akhir hayat. Al-Fat ayat 29. Muhammad itu Rasul Allah. Orang bersama Rasulullah asyidda 'alal kuffar. Dia tegas terhadap segala macam bentuk kekafiran. Yang namanya kafir itu malas. Itu kekafiran tuh. Bodoh, sombong, dengki, iri hati, menyambati orang. Suuzon, itu semua adalah kekafiran dalam diri kita. Muhammad itu Rasulullah yang bersama dengan dia asyidda 'alal kufar, tidak membiarkan segala macam kekafiran ada dalam diri kita. Buang kemalasan, buang kebodohan. Musuh paling utama mahasiswa itu 2, malas, dan orang malas pasti bodoh. Bodoh karena malas. 2 musuh utama mahasiswa itu, malas dan bodoh. Maka kita kalahkan kemalasan kita. Kita kalahkan kebodohan kita itu dengan semangat terus belajar mengikuti akhlak Rasulullah. Dan bagaimana cara mengikuti Rasulullah itu? Dia katakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi mulai hari ini semua coba buktikan tanda cinta itu dengan selalu setiap hari membaca Al-Quran buat laki-laki ini. Perempuan kalau tidak punya halangan, bacalah Quran setiap hari. Buktikan cinta itu dengan dekat sama Al-Quran. Karena diri Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah akhlaknya Rasulullah. Karena Rasul dikatakan Aisyah, wahai Aisyah istri Rasulullah, kata sahabat bertanya, apa akhlaknya Rasulullah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ayo mulai hari ini jangan malas baca Quran semua ya. Kalau tetap malas, ini namanya seremonial. Kalau setelah kita peringati Maulid masih malas membaca Quran, ini hanya sebatas seremonial. Hanya menjadi ritual belaka. Tetapi setelah ini kita semangat mengaji, semangat membaca, semangat mempelajari, semangat menghafal Quran. Baru benar tanda cinta itu
Dengar, baca, artikan, pahami, amalkan, ajarkan, hafal, pelihara Al-Quran. Baru namanya cinta kepada Rasul. 7 tingkatan. Dengar, baca, artikan, pahami, amalkan, ajarkan, hafal, pelihara Al-Quran. Ini semuanya ada ayatnya nih. Ini perlu waktu untuk jelaskannya nih. Undang lagi ulun sini. Tidak usah bayar-bayar. Gratis. Belajar serius, sungguh-sungguh. Jangan cuma ritual. Ulun tidak suka cuma berbahasa basi, itu tidak senang ulun. Asal-asal sekedar aja tidak bisa. Coba kalau mau serius, kapan buat pertemuannya, beri kesempatan ulun bicara 1 jam, 2 jam, gratis. Supaya terbuka wawasan pengetahuan kita. Begitu dong, mahasiswa, agen of change, agen perubahan. Jangan cuma pertemuan basa-basi aja. Yang penting menyelenggarakan maulid. Selesai. Dapat apa setelah ini? Berbuat apa setelah ini? Ayo setelah ini buat forum Quran. Di Unlam ini buat pertemuan forum Quran. Biar ulun sampaikan tentang ayat Allah. Karena Allah memperingatkan dalam Quran surah Muhammad 47:24, "Afala tadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah kalian menghayati Al-Quran atau hati kalian sudah terkunci? Bahaya ini orang yang tidak mau memahami Quran, hatinya dikunci oleh Allah. Gimana Mas Gondro? Gimana Mas Gondro? Setuju? Iya dong. Suaranya bagus, sebagus rambutnya itu. Keren suaranya tadi ngaji. Ya kan? Sesuai, cocok rambutnya itu. Rasulullah itu rambutnya panjang sebahu, kayak gitu. Tapi hidungnya kada kayak begitu, rambutnya aja. Ya kan? Kalau rambutnya sama, hidungnya udah sama. Soalnya hidungnya mancung, putih, ganteng, gagah. Nah, kan? Kita umatnya. Ya, oleh karena itu, ayo mulai hari ini semuanya kita mulai tanamkan jiwa dalam jiwa kita kuat untuk kita dekat dengan Al-Quran. Umat Muhammad tergas terhadap kekafiran, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Ini ulun ini mengingatkan begini, tanda sayang. Tanda sayang supaya kita selamat semua. Tanda sayang lawan pian seberataan ini. Ingin supaya kita seberataan ini menjadi umat yang dicintai dengan Rasul. Siapa itu? Yang paling dekat dengan petunjuk Allah Al-Quran dan dia jalankan sunnah Rasul. Ayo, jangan sampai ada mahasiswa yang baca Qurannya masih A, O, A, E, A, O, O, A, U, Jubil. Jangan sampai mahasiswa masih begitu. Dan ulun yakin, tidak di sini, di luar sana banyak mahasiswa yang begitu. Ulun sudah pernah sempat di Uniseka pernah ngajar, di sini pernah juga. Ada mahasiswa yang ngaji itu yang AO itu banyak. Jangan kita biarkan kita ini dalam terbata-bata dengan Quran. Padahal kita cinta Rasul. Ayo kita buktikan kalau kita orang yang cinta kepada Rasulullah dengan pembuktian yang benar. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Buat jadwal lagi yang lebih serius, yang sungguh-sungguh, undang kita kaji tentang Al-Quran. Bagaimana cinta Rasul sesungguhnya. Banyak sekali nilai yang mau disampaikan, tapi tidak mungkin hanya dalam waktu 15 menit. Tidak mungkin. Sudah pembukanya sudah 10 menit. Gimana? Buat waktu serius kapan? Waktu pertemuan itu 2 jam kita bicara tentang Al-Quran. Baru kita paham. Buat rutin. Jangan sebulan sekali. Setiap minggu. Ulun datang gratis. Asal serius mau belajar. Sungguh-sungguh. Siapkan tempatnya di mana, lengkap, pakai PowerPoint, kita serius kayak kuliah. Buat itu 2 SKS setiap pertemuan. Bisa kalau buat pakai PowerPoint nanti abang persiapkan. Di sini tinggal menyiapkan tempat, buat tempat belajar yang nyaman. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.